Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya minta maaf teman-teman kalau ada gangguan ya seperti batuk karena kondisi saya kurang sehat. Cukup lama saya tidak buat video ya, tapi kali ini kita akan buat video yang mengulas tentang apa sih yang teman-teman perlu lakukan ketika teman-teman bertujuan untuk mengelamar sebagai digital marketing di suatu perusahaan, dan apa sih yang dibutuhkan, skill-skill apa saja. Nah, di sini kita akan mengulas hal itu. Oke, baik. Nah, di sini ada salah satu perusahaan ya, founder vendor smartphone. Jadi teman-teman bisa lihat saja di sini. Kita akan langsung bahas ya. Nah, di sini ada founder Vivo atau perusahaan Vivo. Nah, kualifikasi untuk teman-teman ya. Nah, kualifikasi untuk menjadi digital marketing officer ya. Karena ada juga digital marketing yang di lapangan. Seperti teman-teman menjual properti ya, ketika ada perusahaan properti ingin membuka lowongan kerja sebagai digital marketing, teman-teman jangan senang dulu karena di sana ada dua kriteria mereka, yaitu ada digital marketing officer dan digital marketing lapangan. Tapi lapangannya tidak disebutkan. Jadi hanya digital marketing saja. Nah, yang lapangan ini saya jelaskan dulu. Biasanya perusahaan itu tidak mengatakan lapangan ya. Kenapa? Karena kebanyakan mereka tidak menyukai lapangan. Atau kebanyakan orang-orang yang ingin melamar digital marketing itu tidak mengetahui apa ya, ibaratnya tidak mengetahui untuk sales to door ya, door to door. Jadi mereka itu hanya mengetahuinya di laptop. Biasanya kita pemahaman kita tentang digital marketing itu simpel sekali. Kita duduk di kantor, kita itu membahas atau membuat konten ya, desain spanduk, maksud saya desain banner ya, banner di sosial media, di TikTok, Bukalapak, buat konten di sosial media. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang di lapangan itu menawarkan sekaligus menjelaskan toko online mereka. Jadi yang dimaksud digital marketing di lapangan itu seperti itu. Ya, setelah menawarkan, mereka juga menawarkan platform untuk memesan secara online. Jadi di sini apa sih yang teman-teman butuhkan menjadi digital marketing officer ya? Kata belakangnya officer itu yang diam di kantor ya teman-teman. Tapi sebenarnya tidak selalu teman-teman diam di kantor karena tetap akan membuat konten. Nah, di sini salah satunya teman-teman harus bisa desain ya, entah itu Photoshop atau Adobe Illustrator. Kebanyakan itu yang digunakan untuk mendesain ya. Salah satu juga, coba teman-teman cek di YouTube, ada cara mendesain banner untuk smartphone. Nah, itu biasanya digunakan untuk aplikasi Adobe Photoshop. Ya, untuk Adobe Illustrator itu jarang digunakan. Tapi bisa dikombine. Terus apa yang teman-teman bisa tawarkan, atau skill apa ya yang teman-teman butuhkan? Yaitu teman-teman harus tahu namanya ads. Di video sebelumnya saya sudah bilang kita akan selalu membahas ads atau iklan atau mengiklankan produk kita via Google Ads ya, Instagram Ads. Nah, ini teman-teman harus tahu basicnya seperti apa. Terutama teman-teman yang mungkin itu digital marketing spesialis. Nah, ada juga yang dimaksud dengan digital marketing spesialis. Nah, kalau spesialis teman-teman bisa seperti ini ya. Ini spesialisnya di mana ya, di bidang marketplace, yaitu di Tokopedia, Shopee, Bukalapak ya, Blibli atau dan lain-lain. Nah, kita kembali lagi di sini ya. Nah, di sini teman-teman harus tahu namanya platform advertising ya. Yaitu salah satunya Google Ads dan Instagram Ads, Facebook Ads. Dan juga jangan lupa kalau punya Facebook Ads atau mau menggunakan Facebook Ads, usahakan teman-teman punya yang namanya Facebook Manager Ads atau Planspec ya, yang bisa dikaitkan atau ditautkan dengan akun IG bisnis teman-teman. Apa yang selanjutnya teman-teman bisa, yaitu mental teman-teman.
Nah, jadi teman-teman nanti berkolaborasi dengan staff ya. Bagaimana cara menggunakan digital marketing atau memasarkan terutama di media online. Yang sering di sini ya coba teman-teman cek di TikTok ya. TikTok atau di IG itu banyak sekali. Ada yang siaran langsung, ada yang apa ya hanya buat video pendek ya. Itu banyak. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini itu kita buka tab baru ya. Kita ke Xiaomi saja itu sangat sangat sering untuk membuat konten ya. Dan teman-teman jangan khawatir, jiplak aja konten mereka. Maksudnya jiplak desainnya bukan jiplak secara utuh ya, tapi ada kreasi teman-teman di sana. Oke, kita kembali ke sini, kita cari Xiaomi. Xiaomi. Oke, ini Xiaomi Indonesia kita lihat ya. Nah, seperti ini desain-desainnya mereka simpel, teman-teman. Ini ada Alvinse ya. Ini juga ada desain. Ini kalau tidak salah ya, ini apa ya, dibuat menggunakan Photoshop kalau yang ini ya. Photoshop untuk gradien, untuk apa baloknya seperti ini. Photoshop. Bisa juga untuk Adobe Illustrator sih. Cuman lebih gampang teman-teman menggunakan Adobe Photoshop. Tapi itu banyak sekali layernya. Oke. Kita kembali lagi untuk siarannya ya. Nah, seperti ini kita siaran. Kita klik gambarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini konten-konten yang teman-teman bisa buat ya. Nah, kalau seperti ini ya, teman-teman gampang sekali bisa melalui Canva atau bisa software ya. Terus gampang. Oke. Mungkin mereka tidak belum siaran langsung ya. Tapi biasanya mereka akan buat storyline yang apa ya, kayak di Mistore mereka sambil menjelaskan produk atau salah satu smartphone yang lagi mereka jual atau lagi booming pada saat itu, yaitu Redmi Note 5G atau Redmi atau Mi 11 Lite. Atau di TikTok ya teman-teman, banyak sekali. Teman-teman juga harus belajar mental di sana, teman-teman bagaimana cara apa ya, bukan hard selling ya, soft selling. Teman-teman juga bisa menjelaskan. Tapi saran saya kalau di media sosial jangan selalu update tentang selling produk teman-teman, tapi juga apa ya, sharing tentang tips dan trik. Contohnya kalau masalah gadget itu teman-teman contohnya bagaimana cara mempercepat smartphone teman-teman. Nah, seperti itu. Kasih tips-tipsnya dengan desain yang bagus. Jangan sendiri ya. Nah, jangan sendiri. Apalagi yang kita harus punya yaitu kreativitas ya. Ya, kreativitas itu dituntut ketika kita membutuhkan desain. Ya, kita membutuhkan desain. Sebenarnya untuk apa ya? Desain ya. Kalau untuk kayak menguasai Adobe Photoshop, Illustrator itu sebenarnya bukan bidang digital marketing, tapi mereka bisa mengonsepkan desainnya seperti apa. Itu akan berkolaborasi dengan desain grafik yang ada di perusahaan itu. Karena perusahaan besar pasti punya desain grafik. Cuman konsepnya seperti apa itu yang harus diketahui oleh digital marketer. Jadi di sini sebenarnya kita tidak perlu tahu, cuman kita tidak perlu bisa aplikasi Adobe Photoshop atau yang lain, cuman kita harus tahu bagaimana konsepnya. Tapi sedikit tidak, teman-teman juga harus tahu ya hal-hal dasar tentang editing foto, terutama juga kalau untuk content creator itu editing video. Karena kebanyakan perusahaan sekarang memasukkan apa ya, kualifikasi ini ke kriteria mereka. Jadi sebenarnya tidak sih, cuman kebanyakan. Jadi itu menjadi hal wajib yang bagi teman-teman ketahui. Nah, di sini mampu bekerja secara tim dan proaktif dalam bekerja. Maksudnya apa? Secara tim itu teman-teman akan berkolaborasi dengan apa ya? Staff-staff Mistore yang ada di kota teman-teman. Ketika teman-teman bekerja di Xiaomi ya, Mistore atau di Vivo atau di perusahaan teman-teman lain,
buat konten ya. Kayak kalau teman-teman di Facebook banyak sekali promotor Vivo, Samsung, dan lain-lain atau Xiaomi itu sering buat konten ya tentang produk mereka. Tapi apakah worth it? Itu sangat worth it ketika mereka bersponsor atau beriklan. Nah, di sini biasanya perusahaan itu menyarankan teman-teman update portofolio ya di syarat ini. Maksudnya ini meyakinkan mereka apakah benar-benar teman-teman bisa digital marketing atau tidak. Oke. Mungkin kita cari yang lain ya, tapi kayaknya tidak ada. Nah, seperti ini. Yang saya maksud desain grafis seperti ini ya, teman-teman. Kebanyakan ya teman-teman harus menguasai beberapa aplikasi, tapi saya sarankan untuk Photoshop dan Adobe Illustrator saja. Bisa juga kalau Corel Draw bisa. Oke. Oke, kayaknya tidak ada lagi ya. Kita sudah scroll ke bawah. Jadi mungkin itu saja teman-teman video singkat tentang apa sih yang diperlukan ketika kita ingin bekerja sebagai digital marketing. Skill apa yang kita butuhkan dan apa saja fasilitas atau software yang kita harus kuasai. Oke, see you next video. Jangan lupa di subscribe, tekan lonceng untuk aktifasi video-video bermanfaat dari saya, dan like, comment, share kepada mereka teman-teman sejawat yang sedang berusaha menjadi digital marketing handal. Oke, see you in the next video. Bye bye.